Bagi Anda yang masih kesulitan dalam urusan dunia, lebih-lebih kesulitan dalam urusan akhirat, Allah memberikan solusi di antara keduanya. Yang kumaksud kesulitan tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia adalah hal-hal yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah. Yang dimaksud kebutuhan akhirat adalah hal-hal yang berkenaan dengan apa yang dibutuhkan oleh ruhaniah. Ketika saat wahyu ini saya sebutkan, itu secara langsung atau tidak langsung bagi Anda yang mendengarkan itu sudah disebut sah untuk melakukan. Saya ulang, ketika saat wahyu yang kami bacakan nanti, bagi Anda yang mendengarkan, baik di majelis langsung maupun di rumah atau di tempat manapun jenengan, dan atau jenengan baik ikut live ataupun tunda, maka hukumnya syah Anda melaksanakan. Sebab kita manusia ketika saat jasmani ini masih di dunia, siapapun kita pasti membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Tidak hanya jasmani diri sendiri, tapi juga melibatkan jasmani anak dan istri. Kadang juga berkenaan dengan orang lain tanpa ada hubungan apapun. Ini otomatis. Tapi kau harus sadar, tidak boleh Anda itu menyampingkan atau menduakan, menomorduakan kebutuhan rohani Anda. Sebab Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, lebih utamakanlah kebutuhan rohani daripada jasmani. Lebih kau utamakan urusan akhiratmu di atas urusan dunia. Bapak Ibu, ini jaminan Allah. Tapi Anda tidak boleh menjadikan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat, nggak boleh. Anda nggak boleh menomorduakan maksud saya kepentingan ruhaninya, nggak boleh. Kepentingan ruhaninya, kepentingan
itu harus di atas kepentingan duniawiyah. Jikalau Anda melaksanakan tidak sesuai dengan Quran, saya tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kepentingan dunia kau jadikan di atas kepentingan akhirat. Saya enggak tanggung jawab. Orang yang susah ekonomi secara jasmani, solusinya apa? Ini nanti yang kusampaikan. Dan itu banyak. Berarti ibarat umpama selang. Mengapa metuni kericik-kericik? Apa bahasa Indonesia ini kericik-kericik? Hah? Metune kericik-kericik. Bahasa Indonesia ini kericik-kericik. Ikir-ikir. Padahal mohon maaf ya. Keran ini kelihatannya besar lubangannya, tapi mengapa keluarnya air? Istilah dalam rumah tangga, rezekine kok seret gitu loh. Umpama usaha, apa sebabnya ini kok buntu? Jadi gak buntu balung tok, ya buntu daging. Ini nanti akan kami bacakan wahyu Allah, solusi di situ. Sama dengan ruhaniyah. Mengapa saya itu kok yo gak paham ya? Ngaji tauhid iki aku kok bundeli koyok bolah. Cara aku mancing nu iku lho senare patake mbawulet. Kadang-kadang ngoten niku kula mboten, saya tidak wis kesawen tak juro gunting. Tapi sing sor wae pret. Makanya kemarin itu saya mancing di Sidoarjo dengan anak-anak, wis gak iso mancing. Ini ngelayani arek cilik-cilik. Harus dikatakan gecok ono, nek iwak bandeng iku mesti nyerot. Diletakkan di bawah, melebu nang ngene kolam, akhirnya Bayan Samsul tadi gawe menakno iki rupane sawer temare ngono. Mbok wis diservis apa durung ya Pak Bayan Samsul. Pun. Lah air asin tadi cemplung wis. Untung aja ada kambangannya jadi kelihatan. Jadi saya sambit, ngerti sambit Pak? Saya Indonesia sambit juga apa? Sampeyan sing sekolah iki lho. Karuan aku SD gak lulus. Ditarik gitu loh, mbuh ya apa itu pun. Apa sebabnya itu dan solusinya apa, bagaimana? Ini tolong dibuka dalam surat Al-Ahzab 41, 42, 43. Kedua-dua persoalan yang berkenaan dengan jasmani dan rohani jawabannya di situ. Ini nek jenengan mau monggo. Saya tidak obral dagangan ndak. Ini Gusti Allah kasih solusi. Terus bagaimana caranya untuk mengamalkan maksud daripada ayat tersebut? Nanti kami sampaikan. Ngeten iki ning YouTube Pak yo. Ada keterangan bab masalah penyelesaian gampang urusan dunia. Gemerau butuh. Ya wis potrete
memangi prosesi ngoten rapopo. Sebab banyak yang mengatakan gara-gara persoalan dunia ini kholwatku gak fokus. Banyak yang begitu. Bagaimana bisa fokus? Pikiran kula niku mikir utang, mikir masalah kon ngoten ke alasan. Padahal itu sebetulnya cara Allah menyapa Anda lewat kefakiran, lewat kemiskinan, lewat perkara yang menyusahkan. Itu Allah menyapa. Pun Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Pun sampean perhatosake tenan sing ana omah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ini yang beriman ya dipanggil gitu. Imane sing masalah. Kara-kara raimu, dagang aku merosot, gak beriman itu aslinya. Imannya bermasalah. Lesannya memang mengatakan amantu billah, aku beriman pada Engkau ya Allah, beriman pada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman pada hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Tapi sebenarnya wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Gara-gara raimu bandengi ucul. Sawan nang Pak tonggo-tonggone niku nek kita sudah setrek dapat tinggal naiknya. Ucul sawan nang modele koyo emane rek tapi asine njongorno. Ngoten. Biasa dalam dunia kolam lah ngoten nah, biasa. Sebetulnya banyak manusia itu enggak beriman. Makanya dipanggil wahai orang yang beriman. Sing beriman imannya itu masalah. Dikatakan masalah, masih ada keimanan, kepercayaan selain Allah. Itu tadi gara-gara raimu bandengku ucul. Berarti lah ndelok makhluknya kita ningali makhluknya. Apa uzguru do ilingo sira kabeh Allah ing sejatine Allah. Bahasa syariat ning kitab kita belajar itu Allah ing Allah wis ngoten. Tapi maksudnya Tuhan. Jadi bukan Allah nama. Jadi Allah Tuhan. Kalau kita masuk di dalam Tuhan, berarti wujudnya Allah. Esa itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu wujudnya Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Atas kewujudan apapun nggak ada. Ilingo menyang Tuhan, dzikran kelawan ingat kathiron kang akeh. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sadarlah hatimu bahwasanya sing ngeculno bandeng iku Tuhan. Allah. Duduk tonggone mang. Lah ya apa, Pak? Wayah ngerek mari wis idek mbah wulet nang ngene tonggone. Sinten mriki? Siapa yang pernah mancing bandeng
nayap loh, masya Allah. Tetangganya pada ini gak diinggirno ngeten. Dadi pancing telu dobol kabeh wis. Dadi ya wis ngetewet. Biasa dilayani boleh ngelayani. Aku udah ceblok Pak, rutuh. Kui ilingo sadaro lepasnya ikan bandeng itu bukan karena makhluk, itu bukan. Karena Tuhan. Karena Allah maksudnya sing ahad ning kuno. Karepe dikon ngoten. Dengan cara bagaimana sambungkan iman rasa terhadap urip ning kuno. Ngoten lho. Akhirnya muncul kesadaran lepasnya ikan bandeng itu bukan karena selain Allah. Udah Pak. Akhirnya nek wis ana kuno gak ngomong ngene. Unjane goblok. Mancing ket biyen sik goblok. Akhirnya gak muncul ngoten. Kapan itu dilakukan? Iki jenengan iki engko ampun nawar-nawar lho ya. Ampun nawar-nawar. Quran ini gak kena ditawar. Wahyu Allah gak kena ditawar. Ayat berikutnya yang 42, wasabbihu. Di samping jenengan itu harus sambung rasa terhadap hidup. Wasabbihu lan podo bersihake sira kabeh. Ing perkara-perkara sing ada di dalam hati yang bersarang selain Allah. Makanya bahasa syariat iki sampean kudu maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Iku sarengate. Monggo jenengan gak perlu gak apa-apa. Sing penting cara mengamalkan fasabbihuhu. Nyucekno atimu songko perkara sing bersarang selain Allah yang masuk di dalam hatimu. Siapa? Termasuk Anda mempunyai iman. Raimu itu gara-gara raimu akhirnya bandengku lepas. Ada di situ. Makhluk ta iku wong kancane dhewe. Iku bersenono. Masih gak maca subhanallah alhamdulillah. Ora apa-apa. Hatimu itu kudu ngelepas. Kapan itu dibaca? Bukrotan ing dalem waktu srengenge njumbul. Apa njumbul bahasa Indonesia nih? Terbit. Bukrotan ing dalem waktu srengenge muncul. Berarti ketika saat waktu siang hari. Pagi jam berapa? Katakanlah jam 6. Srengenge pokoknya matahari terbit. Surupnya jam 6. Itu terus kau gunakan untuk sambung rasa terhadap hidup dan juga hati jenengan membersihkan dari perkara yang sudah bersarang dalam hati, yaitu perkara selain Allah.
Allah dalam konteks iman. Cuman ada yang baca Pak, yang tidak mengerti cara mengamalkan ruhaniah itu, jasmaniah itu sing diwaca, syariat itu. Esuk tekan sore atine zikir Allah, Allah, Allah. Kadang nggo tasbih. Ngarepe jamaah ning podium tasbih tawa. Ngeten. Nang pasar ya nggawa. Monggo, iki urusan dunia, urusan syariat. Aku gak ngelarang. Tapi Anda harus tahu zikron wasabbih itu urusan ruhania bagaimana cara perilakunya ruhania. Itu harus jenengan lakukan. Harus Anda lakukan. Ada zikirnya, ambil zikir jari di lisan. Allah, Allah, tawarus Pak masih dodolan ya Allah. Mancing ya Allah, Allah, terus lesane ngono. Dapat ikan gak dapat ikan ya Allah, lesane ngono terus. Ada yang seperti itu. Saya nggak ngelarang, silakan. Tapi ruhaniahmu harus jalan. Tadi kan saya katakan utamakanlah ruhaniahmu di atas kepentingan jasmani. Nek sampean balik, aku gak tanggung jawab. Ada tuntutan besok, misalkan dari Allah katakan, gara-gara kelason, kula diajari niku metu karomai, metu kodami, akhirnya kula terseret kodam. Aku ya iso jawab. Cocotmu biyen eling apa gak? Aku ngomong, dahulukanlah urusan akhirat di atas urusan dunia. Jangan bersilat lidah kau ya. Dan atau zikirnya itu dalam hati saja. Yang saudara thariqah itu selalu Liki mboten mandek lho Pak. Nek mboten mandek bagaimana? Wis kaitan memangi berat Pak Bu, berat. Tapi ini latihlah semampumu. Nantilah dengan sendirinya gak iso dindek hatimu iku ngucap Allah. Gak iso dindek. Ngerti gak iso dindek? Pesen jane gak iso dindek ya. Nggak bisa dihentikan. Lah ini jikalau tidak kau lakukan zikir secara ruhaniah bahaya. Ojo ngalami pernah sing kula alami Pak, ojo temen ojo. Sudah cukup aku wae. Jadi Anda nanti akan mendengar telinga Anda itu bahwasanya makanan yang mau sampean makan, nah iki sapi ini ngomong Allah. Nah cara umumnya kan sapi ini ngomong lah ngono toh. Iki sapi ini ngucap Allah, gak sido kok kecapi. Nasinya juga begitu. Apapun ma fis samawati wa ma fil ardi, isi yang ada di langit dan di bumi semuanya mengucap Allah, Allah, Allah. Ya wis bingung sampean. Biar ikut ditutup oleh Allah, laksanakanlah zikir secara ruhania. Yaiku sambung rasa menyang urip. Sambungkanlah imanmu terhadap Tuhan yang esa itu atas segala hal apapun, mulai pagi sampai
sore. Ya udah sak mampumu. Nantilah kalau sudah terbiasa dengan waktu yang Allah sendiri yang menentukan, tidak bisa berhenti hatimu. Mungel Allah, ngucap Allah, enggak bisa berhenti. Walaupun Anda tidur enggak bisa berhenti. Lah napas itu terus enggak bisa berhenti. Bapak Ibu, terus tindakan ruhaniyah itu yang kedua, fasabbih, bersihkan. Nek cara dunyane syariate ya jenengan ya maca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Entah tiga tahap. Tiga tahap artinya pagi satu, siang satu, sore satu. Jadi pagi ku Pak ya, pagi waktu jenengan srengenge muncul wis baca tasbih 1 kali. Yaumil istiwa, waktu istiwa berarti jam 12 malam, siang. Dulu itu istiwa itu ngene Pak, ning ngarepe masjid iku ada apa namanya, kayak wesi ngene ya, ngadeg. Nanti kalau bayang-bayangnya enggak ada, berarti itu beduk. Biyen ngarani beduk. Iku yaumul istiwa. Ini sampean baca 1 kali. Nanti kalau surupnya tenggelamnya matahari berarti 1 kali, berarti 3 sab. Iki syariate. Iki dunyone. Lah ruhaniyah jenengan fasabbihhu, maksudnya jangan ada dalam hatimu selain Allah. Jikalau ada fasabbih sucenono. Artinya sucenono, hilangkanlah iman selain Allah. Semuanya itu ya ada proses, ya, nggak harus instan, ada proses. Yang terpenting bagaimana caranya jenengan iki untuk dikatakan bebersih, mensucikan ruhaniyahmu dari perkara selain Allah. Kan sudah dijawab Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum. Rasa iman ning atimu jikalau ada selain esa, hilangkan. Patenono, hilangkan. Wis jelas iki waktu pagi sampai sore. Berarti bukrotau itu maksudnya adalah waktu petang, waktu siang. Ngapunten, disebut miturut makna di sini pagi, maksudnya pagi itu munculnya srengenge. Jadi pagi atau waktu srengenge muncul. Berarti waktu srengenge muncul berarti disebut siang hari. Siang hari berarti pagi sampai sore. Wa asila lan waktu petang berarti mulai terbitnya surupnya tenggelamnya matahari sampai apa? Naiknya terbitnya matahari. Wa asilan. Itu artinya di situ. Malam hari jenengan juga begitu. Terus menerus 24 jam terasa berat awalnya, maka lakukan semampu Anda. Nanti dengan sendirinya akan terbiasa dan tidak bisa putus. Terus gitu. Dan inilah
yang dilakukan oleh Nabi bapaknya Nabi Yusuf siapa? Yakub ya. Terus Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub itu tiada di sisinya, dia gelisahnya luar biasa. Gelisahnya luar biasa. Sampai beliau itu meratapi kegelisahan kelangan namanya putra Yusuf. Dia sampai buta, Pak. Dia berzikir terus. Sampailah dia sebelum ketemu itu beliau Nabi Yakub itu mendapatkan bajunya Nabi Yusuf dan dia ambu itu mencium lang ini. Baunya Nabi Yusuf lewat bajunya Nabi Yusuf terus diusapkan di matanya Nabi Yakub. Asalnya matanya buta menjadi tidak buta. Kisahnya gini, Pak. Nabi Yakub itu istrinya 4. Ya. Istri pertama itu punya anak sekitar 6 kalau nggak salah. Yang kedua garwani maneh mbok nom si nomor loro gitu. Itu punya anak 2 namanya Yusuf dan Bunyamin. Istri yang ketiga kok kata ya wis wong nabi wis pokoke ngikuti ngoten mawon. Asal ditiru ta, ya jek tak kok ngono. Iki juga punya anak 2, yang keempat juga punya anak 2. Kalau nggak salah istri yang pertama anaknya 4. Kalau nggak salah 4 apa 6 saya lupa. Di antara 3 istri ini Bapak Ibu, yang melahirkan anak yang solih adalah yang kedua ini, munculnya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Suatu saat otomatis Nabi Yakub itu sayang karena dituturi manut, yang lainnya dituturi ya malah nuturi. Wong tua kan gitu. Nek ono anak dituturi kok mau menengai, gak jawab, gak apa. Aku yakin orang tua itu sayang. Tapi kalau dituturi mecicil, misalnya Nabi Ibrahim, niki Nabi Yakub iku lurusin anggo Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ilyas termasuk munggah nang Nabi Adam. Ngeten. Ismail dalem. Gusti Allah merintah nembelih awakmu nak. Apa jawabannya beliau? Lakukanlah ya Abi, lakukan. Semoga kita tergolong orang yang sabar. Ini putra jawaban monggo. Saiki Pak ana wong tua ngomong ngono. Pak jenengan wis tuwek. Aku sinom jenengan tak beleh. Mesti ngoten ya. Anak. Makanya beliau dawuh mata buduna mim ba'di. Apa nak sing kok sembah tatkala sakli setelah aku meninggal. Aku ya takok nang sampean ya niki. Nek aku wis mati, sik pancet ta atimu iku condong menyang urip. Mata buduna mim ba'di. Apa nak sing kok sembah nak? Sakwise aku bongko. Ngoten. Sekarang di tengah-tengah orang tua apa jawabannya? Tidak seperti itu, tidak mencerminkan ketauhidan. Mata kuluna mim ba'di. Apa nak yang kau badok, yang kau makan setelah bapakmu gak ono? Bapakmu iki kaya raya, punya jabatan.
Sekarang dipertanyakan gitu. Subhanallah, miris saya, miris. Itulah tondo kalau minimnya pendidikan tauhid, ajaran inti Rasulullah yang tidak disampaikan di tengah-tengah umat. Iya. Kalau jenengan tanya mengapa sekarang gegeran nasab, karena tidak mata buduna mim ba'di, tapi mata kuluna mim ba'di. Zaman Rasulullah gak mata kuluna tapi mata buduna. Gak ada. Zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup itu urusan akhirat itu dinomor dua kan gak ada. Justru urusan akhirat di atas urusan dunia. Beliau berhubung ajaran tentang darul akhirah itu dikesampingkan, maka inilah yang terjadi, Pak. Orang tua-tua kita, guru-guru kita, kebanyakan itu mendidik atau mengarahkan bagaimana duniamu sukses. Cara kau belajar jadi orang yang pintar, orang yang jenius, ahli ilmu, ahli kitab. Tidak ada yang ahli makrifat pada Allah. Kebanyakan ngunu seperti itu. Jadi solusine sampai kudu berzikir dan bertasbih. Lanjut. Ayat yang 43 sebagai jawaban manakala jenengan melaksanakan tindakan yang ku sampaikan tadi. Huwa utawi esa Tuhan Allah alladzi rupane kang iku yusolli bakal aweh rahmat pertolongan. Cara jenengan wau masalah buntu gak buka-buka, iki dibuka. Asalnya kita tadi urusan ruwet duniawiyah wis bau tutu kaya alu nih lho, wis gak ono bolongane blas. Iku yusolli bakal ngerahmati sapa Allah, kasih rahmat, nulungi sapa Allah alaikum terhadap Anda semuanya yang sudah melakukan apa yang kusampaikan ayat 4142 tadi. Wa malaikatuhu lan piro-piro malaikate Allah iku mendoakan, ngamini, mengiyakan. Cara jenengan khalwat utawa zikir dan bersuci tadi, malaikat iku seneng tapi nafsu senep, ngoten. Malaikat iku seneng, nafsu senep. Wa malaikatuhu artine teng mriku dan juga malaikat itu mendoakan terhadap dirimu. Liyukhrijakum krana araing ngedalake, ngetokake, mengeluarkan dari permasalahanmu yang buntu tadi. Liyukhrijakum krana arai, karena supaya keluar kamu sekalian minadz-dzulumat, dari kahanan tempat yang gelap, ilan nuri tempat yang bersinar.
nek urusan dunya wau awakmu kepepet-pet gak ono dalan gawe mangan dibuat makane susah iku minal zulumat iku peteng akhir dibuka ilan nur nuju terbukanya solusi tadi iki jasmani ruhani jenengan kali kula kepada Allah itu gelap artinya belum bisa wusul atine sik gak iso iku Allah semuanya hati nyambung ke rasa iki gak ada gak iso tadi tetap setiap kali kejadian apapun tetap ngomong raimu sebab raimu bandengku otol sebab raimu yang namanya rangkaian iki bulet Pak Sawung Pak nek wis ana kuwi sampean gak tahu apa pen kadang itu taruhan iku padha iku nyantol nang tangan wis apa maneh moto we gak normal plus kacamata keri pisan kasawan Pak tak gonting wis terus tuku maneh tolong kan pinggire kan ada mana di Sidoarjo Mega Prima apa ya apa nih Mega Prima itu bandangi waduh hati angsal langsung dibakar mangan teng mriku wes kok enak pingin maneh wakana jadi sing dimaksud ruhaniyah ini asali ruhaniyah nggak bisa klik loh Pak nang Allah ilan nur berarti klik oh iya sing tadinya kliknya itu berebet misalnya waktu kejadian nggak bisa klik langsung nunggu berapa detik berapa menit biar kita itu langsung klik itu tadi kembali pada ayat 4142 wa kana bil mu'minina rahima wa kana lan ono bil mu'minina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman yang muncul hatimu kok lah sawenang nek wis sambung rasa menyang urip klik wis gak ono ati susah wa kanalan ono sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman atimu iku terasa seneng gak no susah waktu klik sing garekno susah peteng itu waktu tidak klik niku persoalane wahai orang yang masih belum bisa klik-klik lakonono 4142 Az-Zumar tadi surat Al-Ahzab yang sudah klik kok lama klike ibarat sepeda mbrebet gitu iku kabilatormu kebunton apa ta bersenono jadi ada yang buntoni kabilator akhirnya digas berbet melaku nih kayak normal wis ngono diberseni nanti kalau lancar bensinnya kabilator itu ketika ngegas res ngeten tak apa maneh kenal pote diweneni kok lho Pak sing suara nek nyalip terus sawes mbok iku dibedel mbok ya apa ya gak ero aku ati is kembalilah kepada 4142 jadi nanti sing asalnya lama kliknya biar cepat klik kalau langsung klik ya sudah kuatkan keklik kamu itu di dalam segala hal persoalan Bapak Ibu berarti judule
ngaji iki sopo pingin sukses dunya akhirat. Ya di sini carane secara syariat berzikirlah kau dan bertasbihlah. Cara maca tasbih ada 3 tahap. Pagi, sing siang lo ya pagi, istiwa berarti jam 12 siang berarti sore. Terus yang malamnya terserah panjenengan. Boleh dzikir sir, boleh dzikir jahri. Lihat kondisi. Mosok sih sama jualan iku Allah lesan lah gak oleh toh, gak penak toh, dadi fitnah. Wis ning ati mawon. Ngoten. Wis ada pitakon. Menawi ada pitakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, derek tanglet napa ingkang kula alami sebab kula wekdal baiat niku kan nembih tanggal 17 niku. Neng napa ingkang panjenengan matur itu pasti saya pegang. Artinya kula gandoli napa ingkang panjenengan matur. Ilmu sudah dibeber, pemahaman sudah dipahamkan, tinggal kita praktek. Dan alhamdulillah sampai detik menika kula selalu praktek walaupun kesandung-sandung. Saya tidak pernah mengalami hal yang demikian. Itu yang awal pangapunten 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu ketika kita kula mboten mriki keranten ada kumpulan dari teman-teman, kumpulan praktek nggih. Ning dalune sakderenge niku kula ditinggalaken satu sosok perempuan. Saya konfirmasi kepada pemilik rumah, ternyata iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kula kok wonten pemanggih bahwa Dajjal itu sudah keluar. Dajjal itu sudah keluar dan diiringi dengan Imam Mahdi. Kenapa saya niku Dajjal itu wujudnya yaitu Google. Karena kutil. Google. Oh, internet, Google. Mbah Google. Dan Imam Mahdi juga menurut apa yang saya rasakan itu Imam Mahdi berupa guru-guru marifat kata penjenengan, dan di TikTok itu kan banyak sekali sekarang tersebar orang-orang yang marifat. Ngaten. Angsal kantuk istiwal malaikus. Pangapunten. Dari yang saya lihat, pangapunten estu. Dari beberapa TikTok itu memang saya akui bahwa pemahaman dan penjelasan yang diberikan oleh beliau-beliaunya itu tidak segamblang jenengan. Andai kata-kata saya segamblang jenengan ini, jenengan kaplok kula ikhlas. Mboten muji jenengan. Karena gini, karena saya pemahamannya ketika penjenengan matur itu saya gocelimen, saya anut saestu. Yang berkata adalah Allah melalui syariatnya Gus Mukhlason. Seperti itu dalam hati saya. Matur nuwun, andai kata-kata saya muji jenengan dan jenengan ngaplok kula moro ten jenengan Gus. Kula moro jenengan kaplok, ikhlas kula. Ikhlas. Sakniki wekdal niki monggo sak kersa panjenengan Gus. Kula kita cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang proses perjalanan jenengan itu
diperlihatkan oleh Allah dengan sosok wanita. Di dalam maqam mukasyafah, ketahuilah bahwasanya baik di dalam maqam muhadharah atau mukasyafah, di situ ada maqam musyahadah. Artinya Allah pun di dalam kasyaf dan di dalam muhadharah. Sosok wanita itu disebut makhluk. Tapi cara Allah menyapa jenengan itu lewat sosok itu. Tinggal kita, hati kita mandang sosoknya makhluk itu ataukah sesuatu yang rahasia di balik sosok itu. Tergantung. Syarat untuk bisa masuk di dalam sosok itu, untuk bertemu terhadap yang disebut ahad, adalah dua caranya. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Yang kedua, harus wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Pertama, jenengan harus sadar, eling kalau sumbernya datang itu songko urip. Inilah yang kumaksud sambung rasa menyang urip, nyambung ke ruh terhadap hidup esa lewat rasa iman. Itulah yang dimaksud falya'mal amalan sholihan. Satu. Nomor dua, wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan, artinya jangan hati jenengan menghadapkan terhadap sosoknya, sosok perempuan itu. Sebab kalau kita ruhaniyah menghadapnya kepada sosok wanita, maka kita syarat yang kedua belum dilaksanakan. Apa? Syirik masih ada. Masih ada rasa iman terhadap sosok wanita itu. Makanya pas dengan pertanyaan dan jawaban di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 ini Pak Bu. Syarat yang kedua, Anda jangan sampai mengadakan hati Anda madepi iku nang sak liyane gesang, iku sosok jangan. Makanya ayatnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kau menyekutukan dengan sesuatu apapun ketika Allah menyapa. Pun satu. Yang kedua, masalah Dajjal ini sudah keluar. Allah memberikan kepahaman terhadap diri jenengan, yaitu Google. Memang Pak, mana indikasi yang menyeret hati jenengan untuk melalaikan Allah, yaitu Dajjal. Ini jawabannya ada di surah Ibrahim ayat 3. Dajjal iku ya pertama yastahibbunal hayatad dunya, menggiring menyeret bagaimana hatimu iku bersukaria dengan selain Allah. Sampeyan lihat isine di dalam Google, sampean mengakses apa gampang, ngaten nggih? Gampang sekali. Apalagi sebelum ada Indonesia loh, sebelum ada aturan undang-undang IT. Ya. Misalnya nulis
kepingin roh wong kutangan tok, muncul langsung kutangan tok. Sekarang karena ada undang-undang IT di Indonesia nggak bisa Anda, kecuali tahu kuncinya, ada kuncinya Pak. Kecuali di negara yang lain yang bebas loh ya, wis nggak ada kata kunci, langsung buka Google, aku pingin wong bokongi gede, nah langsung muncul bokong gede. Indonesia pernah itu terjadi gitu. Jadi jenengan mengakses film-film hitam Parno itu ya, itu mudah sekali Pak. Sekarang agak kesulitan karena undang-undang IT pemerintah menerapkan karena dampak. Sehingga jangan heran waktu dulu arek SD meteng, SMP ya meteng, kalau SMA wis biasa sampai sekarang itu memang dampak dajjal Pak. Hakikatnya ya nafsu itu. Wa yastakhibunal hayatad dunya. Miturut surat Ibrahim ayat 3 di situ. Mereka si Dajjal akan menjadikan bagaimana hatimu bersukaria selain Allah. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah, pasti kau akan lalai pada Allah. Inilah yang jenengan itu bila mana sudah masuk dalam jebakan kesenangan mikir kesuksesan dunia hatimu, maka kau akan lalai dengan urusan akhiratmu. Nomor 2, Dajjal itu kalau lewat ini nggak bisa menghadirkan, menyeret hatimu supaya beriman pada selain Allah, bersukarianya, wa yasudduna an sabilillah. Ketika jenengan iki mangwis pingin memangi berjalan di atas jalan Allah. Mana sih jalan di atas jalan Allah? Ngeten Pak. Thariqah untuk nuju Allah iku loro tapi wakeh. Loro tapi wakeh ya apa? Ngeten. 2 tapi banyak. Disebut 2 ibadah murni dan tidak murni. Mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Murni salat, zakat, poso, haji, maca Quran, termasuk ngaji ngeten iki thariqah, iki jalan. Iki murni. Iki 2 tapi banyak. Lewat sholat dalan bisa kau ketemu Allah, lewat zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ketika Anda pingin lurus sampai iki ruhaniyah sambung rasa menyang urip, Dajjal tidak diam diri. Wa yasudduna dan ngalang-ngalangi, menghalang-halangi sapa Dajjal ketika jenengan iki berjalan di atas jalan Allah. Wes. Kalau tetap nggak bisa, Dajjal itu tinggal satu solusi nih. Wa yabghunaha iwaja. Tetap ya apa bagaimana caranya dibengkokkan tujuan jenengan. Tujuan jenengan untuk menghadap dan bertemu Allah dibengkokkan bagaimana cara miturut Dajjal ruhadiyah ini bertemu selain Allah. Tadi mengapa saya tidak tanggung jawab nek kalau jenengan ikut sampean balik. Sampean balik kepentingan dunia di atas kepentingan akhir. Iki sampean balik. Iki namanya balik. Karena memangnya ayatnya tidak seperti itu.
Jadikanlah urusan akhirat di atas segala-galanya. Kalau jenengan iki hanya memikirkan kepentingan jasad, rohaninya tidak, berarti kita telah dibengkokkan. Contoh, iki ketepatan saya itu bergerak di jalur dagangan. Dagang aku kok ya bermasalah. Lalu otomatis sangkutan kredit itu macet. Mikir toh Pak Bu ya, jelas mikir. Akhirnya saya kasih solusi, bacalah zikir dan tasbih. Sampai lakukan, wet. Tapi ruhaniyah sampean iki sampingkan. Iki berarti Anda telah membalikkan perintah. Paham gitu maksudku? Sukses, ketemu Yohan. Ketemu. Akhirnya kredit sampean gak macet. Ibu-ibu tahu kredit macet mboten? Paham mboten? Duko baik paham aku keliru eling noyo. Kredit macet yo ngene. Wae nyaur gak iso nyaur. Iki menurut pemahaman kula lho ya, disebut kredit macet ben wulan kan kita punya tanggungan. Iku lo gak iso. Enggak bisa nyicil, iku namanya kredit macet. Miturut saya, wong saya bukan ahli pembukuan apa pelajaran apa iku biyen jenenge? Apa? Mboten ngoten pelajaran kula biyen jenenge. Apa sih pelajaran iku, Rek? Pembukuan, iya pembukuan tapi jenenge apa ngono lho biyen niku. Nggih pun, yes pokoke ya iku, ngoten ae wis, gak repot-repot. Heeh. Lah, sukses, berhasil. Tapi ruhaniyahmu tetap imane selain Allah. Nggih mohon maaf saya enggak tanggung jawab. Karena kau menjadikan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat. Ini sudah terjadi. Lah, Allah menyertakan yang namanya siapa tadi? Musuh Dajjal? Imam Mahdi. Apa sih pengajaran Imam Mahdi? Lawannya Dajjal. Kalau Dajjal menyeret terhadap urusan dunia, maka Imam Mahdi menyeret Anda urusan akhirat. Itulah sifat basariyah dan basiroh di dalam setiap diri manusia. Kalau secara pribadi, Dajjal itu nafsu dalam diri kita yang bersumber dari pohon yang disebut pohon basariyah. Kalau ini masih hidup pohon ini, maka akan berbuah. Berbuah itu loh akhirnya disebut tadi nafsu nafsialam, nafsu amaroh. Lah niki sifatnya kemerandul banyaknya. Apa sifatnya? Hasud, riya, takabur, sum'ah, iri dan lain sebagainya. Jadinya seperti itu. Lagi ya pohon ini kudu ditebang. Yang nebang adalah mohon maaf sifat basiroh, lawani wau. Sebab lawani basariyah adalah basiroh, lawani Dajjal berarti Imam Mahdi. Wis muncul. Secara umum gak salah jenengan ini punya pemahaman Google yang menjadikan pengajaran atine umat manusia itu keseret seneng buka urusan dunia, bayuh aksesnya luar biasa.
Mungkin jenengan tahu anak muda sekarang kalau wis kecanduan game, gitu, Masya Allah, banyak yang jadi korban stres. Wani wong tuwa wis diceluk iku pisan pindo gak krungu, kadung terasik, gitu. Sampai ono sing, oh menang aku ya gak paham, oh aku menang iku apa. Gak usah doa anakku dewe. Game-giman iki lek. Napa iku jenenge apa gak ro? Terus mabar ngoten niku. Heeh. Sekarang modelnya nang aku tak kerasi. Nek gak gelem nganut aku golek bapak sak liyane aku. Lah ngoten mawon, gak usah bingung ngono. Ngono ya wedi ya. Jadi disiplin akhirnya, waktu belajar, waktu ngaji, waktu sholat. Tapi ya tetap saya kasih waktu untuk entah berapa menit itu mabar namanya. Ya berapa jam itu mabar enggak apa-apa. Lah secara umum pemahaman sanjenengan ya enggak salah. Di samping itu banyak di antara beberapa guru akhirat yang menjelaskan dan mendidik terhadap umat manusia ruhaniyahnya untuk condong terhadap Tuhannya. Entah berbagai bahasa apapun monggo. Cara bahasa yang mendidik bahwa iku kelamben atau enggak kelamben podo ae. Sing penting materi ini. Isi materinya itu mengarahkan kemana? Aku yakin semua guru-guru akhirat mengarahkan ruhaniyah sampean untuk mengesahkan pada Allah. Nek cara wong Islam secara umum mengesahkan pada Tuhan. Wa anibu ila rabbikum, apa? Menyeret hatimu supaya lekas kembali kepada Allah, kembali pada Sang Yang Esa. Fafirru ilallah termasuk masalah itu. Benar, nggak salah. Dajjal sakniki lemu Pak, lemu bendino fitness, tadi wis lemu gedot, wis. Leh mohon maaf, guru akhirat ingkri-ingkrien. Wis watu bisa jadi ngiyayet, tapi jangan dilihat ngiyayetnya itu. Tahu ngiyayet namanya? Kurus kering, wis pokoknya koyo gak bertenaga, tapi bisa mengangkat dajjal sakmono gedene. Piro jumlah dajjal dan kru-krunya dajjal diringkes langsung. Diringkes. Siapa sekarang di luar Google sekarang? Hati sampean cek ruh dajjal wujud dohiri. Siapa di antara manusia yang mengarahkan hatimu untuk condong pada selain Esa, itulah hakikati dajjal. Aku ini keturunane ningrat darahnya darah biru. Wajib kamu itu menghormat muja padaku. Kalau tidak neraka alias kualat. Ngono ya. Wis, nyata wis ya iku dajjal. Gak usah jauh-jauh. Berarti dajjal iku bendino keliaran, Pak. Ngetok moto. Iki bagi mereka yang hatinya sudah dibuka pintu hijabnya, itu pasti akan mengatakan wahum ad-dajjalu. Mereka itu adalah dajjal. Tapi yo pesanku yo ojo dituding. Yo raimu dajjal iku lho, raimu ojo, jangan gitu. Jangan.
biar enggak melebar, ya khusus bagi mereka yang hatinya sudah terbuka tentang dinut tauhid, barulah dia paham, oh Dajjal iku ngene. Kadang-kadang Dajjal iku ya sampean keloni. Iya. Bisa jadi. Wes, sekarang individu, dalam diri Anda ada sifat basariyah dan basiroh. Inilah. Ya. Inginku nggih mohon maaf sing ngalahno Dajjal itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi sebelum kejadian ini Nabi Isa muncullah namanya Imam Mahdi. Engko sing saged membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Bahasa hakikat yang bisa membunuh sifat basariyah adalah urip. Allah itu. Yang mengalahkan nafsu itu tidak ada kecuali Allah. Inilah maksudnya ada di situ aslinya. Ya yang esa itu. Cuman bahasa dohir keesaan itu didohirno rupa wujud nurullah sebutane Nabi Isa. Itu. Bapak Ibu hadirin, kalau bahasa pribadi ya sifat basiroh ini mau. Basiroh sudah kuat, terus basariyah ini kuru, diletakkan ring perang, ya sing kuru ditekuk-tekuk. Artinya kalau hatimu sering sambung menyang urip lewat rasa, iku bentuk basirohmu iku semakin kuat. Satu sisi yang lain bagian nafsu gak tahu sampean wenehi. Otomatis gak tahu makan, ya kuru. Ceklekane gampang. Ringkese ning atimu nek gak gampang rasa rumangsa muncul keakuan makhluk, muncul keakuan Allah, itulah semakin kuat yang namanya basiroh. Jelas ya? Lah kalau ning atimu kusing muncul rasa rumangsa keakuane makhluk iki, yang ini, yang itu, yang punya ini, punya itu, berarti nafsune semakin kuat. Tadi itu sudah Allah perintahkan untuk menulis Al-Qur'anul Qadim. Ya sudah saya tulis dengan tulisan dohir, tapi nanti entah keluarnya itu aku yakin perang Bronto Yudo nanti. Ya sudah, kalau itu harus terjadi, mengapa kita harus lari? Kalau toh itu mati, berarti itu surga, kesyahidan. Artinya saya tidak bisa untuk tidak bisa menulis. Saya harus tetap tulis. Urusan nanti bisa mau terima atau tidak terserah. Wa aslimu lahu, udah kuserahkan. Semua baik zaman, masa, keadaan apapun pada Allah. Ya udah, nanti jadinya apa yuk ditontok. Ayo ditontok. Bon. Yang ketiga terkait masalah oleh karena jenengan sudah tahu mana Dajjal, mana Imam Mahdi, akhirnya jenengan memakai bahasa nurullah, wujudi Allah lewat nurullah. Kalau bahasa urip, wujudi urip Nabi Isa, akhirnya jenengan mujone terhadap urip Esa lewat bahasa Isa. Silahkan, tapi dengan catatan
bibir ketemu bibir, hidung ketemu hidung, dohir ketemu dohir, batin ketemu batin. Rapopo. Bahasa syariat jenengan katakan, oh sebab raimu bandengku iki lepas, tapi bahasa ruhaniyahmu sambung rasa menyang urip. Rapopo. Monggo. Itulah berlakunya hukum dohir. Ainul basyariyah, mata untuk melihat sama-sama makhluk. Ainul basyirah, mata rohaniyah bertemu bersaksi menyang Allahnya. Monggo rapopo aku gak ngelarang. Tapi fakta kebanyakan begini, Pak. Baik mata dohir maupun batin, yang batin iku imanul haq, rasa iman iki kebanyakan iku ditukno dohir makhluk karo-karo ini. Sampai nyun sewu, sampai dididik robitoh, itu disuruh ngadep siapa? Makhluk toh. Kalau bahasa saya Pak, haram Pak. Robitoh itu menghadapkan hati terhadap bersaksi hanya pada Allah, kok disuruh ke makhluk. Sing alasani karena aku kamu bisa sampai kepada Allah. Ya Allah, aku wis misuh Pak. Mosok kate misuh maneh. Lah gak toh? Ojo. Nyun sewu ngeten mawon, rine tak culek motomu. Ya. Ojo kok arahno ruhaniyah itu bersaksi menghadap kepada selain Allah. Jangan. Yang katanya bisa sampai kamu pada Allah lewat aku. Aku tanya sampai sekarang ngacungo awakmu sing puluhan tahun suluk wis tah wusul. Nek pancen sampen iku mau robitoe nanggone makhluk, tak jamin sampean gak iso jawab. Gak bisa jawab. Umpama jawab meksa dengan jujur, dereng. Mana tanda-tanda dikatakan wusul? Anda lu belum paham. Wusul itu ya apa? Tandane bagaimana? Mana dijelaskan? Caranya bagaimana? Padahal surat Al-Kahfi ayat 10 syarat yang terakhir wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Ketika Anda berobitoh, ketika Anda solo robitoh, Anda itu tidak boleh terhadap makhluk sekalipun gurumu manusia, gak boleh. Biar ditentang, ada tentangan, biar tentangan. Mana ayat atau dalil dalam Al-Quran disuruh untuk robito pada makhluk? Mana? Justru hanya pada Allah. Mengapa dipelintir? Mengapa? Ayo. Enggak bisa jawab. Bis. Jadi thariqah untuk menuju dan bertemu Allah itu Pak, ada dua tapi banyak, yaitu lewat ngibadah murni dan tidak murni. Dan di dalam murni dan tidak murni itu banyak. Sholat, zakat, poso dan lain sebagainya. Yang tidak murni makan, rokokan, aktivitas kerja. Itu jalan Pak untuk bisa bertemu Allah. Kalau Anda memegang dzikir sirul asr pasti ketemu Pak. Pasti ketemu. Akhirnya inilah yang dimaksud thariqah sebenarnya, yang muktabaroh pada Allah. Pada Allah loh ya, saya mengatakan inilah hablum minallah, tali langsung antara ruh pada Allah.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tolong jenengan manakala tidak masuk thariqah yang pada umumnya muktabaroh, cukup bagimu thariqah 2 tapi banyak itu tadi. Tapi modal sampean harus sirul asrar, baru bisa wusul nang Allah. Tapi Anda jikalau tidak bersirul asrar, baik di thariqah 2 dan di dalam 2 banyak, dan atau di thariqah muktabaroh A sampai Z, tidak bersirul asrar, jangan harap Anda bisa wusul. Karena syarat yang terakhir untuk bertemu Allah yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, tidak Anda laksanakan. Anda justru malah melanggar, menyekutukan Allah dengan yang lain. Buktinya ketika Anda berrobitoh, menghadapkan wajah ruh Anda terhadap wajah selain Allah. Jadi saya nggak melarang tentang masalah muji, mujo, nyembah secara fisik, ketemu si fisik, karena itu aturan syariat. Sampai nyembah Ka'bah ning ngarepe Ka'bah, ndak sampean deleh nisori Ka'bah, ya toh? Sujud iku toh? Silakan. Hatimu harus tahu Ka'bah hakikati siapa. Dohir silakan ketemu dohir, batin harus ketemu batin. Okay. Begitulah Bapak Ibu, untuk sementara waktu wis kana pitakon maneh enggak, karena ini nanti ada acara rapat jenengan ya ta. Nah, kami juga ada acara repot, jenengan rapat aku repot, sama-sama biar berjalan sama-sama mulai awal sampai akhir. Semua apa yang pada malam hari ini Allah sampaikan, jalan solusi tentang masalah kepentingan dunia dan akhirat yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. 43-nya adalah janji Allah pasti akan dilaksanakan, akan dipenuhi, dengan catatan jenengan iki menjadikan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Al-Fatihah.